Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogi di sini. Kita lanjut ke tutorial Android ya. Ini adalah video ke-11 mengenai control user interface. Jadi control user interface itu adalah komponen-komponen di dalam Android yang berhubungan dengan pengguna ya. Jadi di dalamnya itu ada user interface. Contohnya ada semacam kayak text view, lalu image dan lain sebagainya ya, ataupun form atau formulir ya. Form ini adalah inputan yang nantinya membutuhkan masukan dari si pengguna atau user. Contohnya ada banyak sekali ya, ada edit text yang standar. Edit text ini juga ada berbagai macam. Terus ada floating action button, ada checkbox, ada radio button, toggle button, switch, spinner, date picker, time picker ataupun button. Oke, kita langsung lanjut ke Android Studio-nya saja. Di sini tampilan terakhir kita. Jadi di sini ada contohnya text view untuk menampilkan teks, image view untuk menampilkan image, kemudian edit text ini juga ada berbagai macam ya. Contohnya di sini username ini hanya text field biasa. Kemudian di bagian password ini adalah input type-nya adalah text password. Selanjutnya kita sudah pernah membuat button. Dan kita akan mencoba untuk membuat komponen-komponen formulir ataupun user interface yang lainnya ya. Nah, yang terpenting ketika kita membuat sebuah komponen itu adalah kita harus memberikan ID kepada setiap komponen tersebut. Sebagai contoh di sini untuk button kita sudah bikin ID-nya adalah btn login. Jadi untuk di sini saya ambil contoh untuk edit text, kita tinggal tambahkan ID begitu saja, lalu tinggal di enter, pilih namanya semisal et username gitu ya, edit text username. Kemudian yang di sini untuk password tinggal saya kasih saja ID begitu, lalu et password. Untuk mengakses komponen-komponen tersebut kita dapat masuk ke bagian Java-nya ya, file .java-nya. Kemudian kita buat saja ini akses modifiernya private. Nama komponennya adalah edit text. Kemudian kita bisa buat semisal et user seperti ini. Kemudian di bagian et usernya ya, et usernya tinggal kita isi dengan find view by id r.id.nama nama edit textnya yang tadi ya, et username. Nah begitu pula dengan untuk password ya, tinggal dibuat sama password edit text terus et pass misal seperti ini. Kemudian di bagian sini tinggal dibuat et passnya sama dengan find view by id r.id.et password titik koma dan save. Kembali lagi ke XML. Di sini yang kita bahas pertama adalah text view ya. Jadi text view ini adalah untuk menampilkan teks, dan untuk teksnya sendiri itu bisa menggunakan atribut teks di sini. Contohnya di sini Yogi ganteng ya. Atribut yang lain yang sering digunakan mungkin adalah untuk warna kita bisa menggunakan text color ya. Di sini text colornya bisa ambil dari resource color ataupun mendefinisikan sendiri. Semisal til 200, maka di sini warnanya menjadi til 200 seperti itu ya. Kemudian ada juga size, size ya, text size. Contohnya semisal 24 berarti nanti akan menjadi lebih besar. Kemudian selanjutnya kita bisa mendefinisikan typeface-nya. Typeface-nya ini ada beberapa macam, ada monospace, normal, sans serif dan lain sebagainya. Ya, kita ambil contohnya semisal normal saja. Ini kenapa merah ini? Oh iya, ini belum kasih DP ya. Dewi Persik. Biar warnanya jadi seperti bukan, biar ukurannya jadi seperti ini. Nah, untuk mengaksesnya kita juga bisa buat ini semisal namanya adalah, kita kasih ID-nya adalah TV awal gitu aja ya. Nah, di bagian loginnya itu kita bisa tambahkan di sini private, tadi adalah text view TV awalan begitu ya, biar beda ya. TV awalan. Nah, untuk selanjutnya tinggal sama seperti tadi, TV awalan sama dengan find view by id r.id.tv awal ya. Kalau kita mau mengubah apa ya isinya ya, bisa saja tinggal
TV awalan set text. Nah, tinggal set textnya semisal kita ganti menjadi Kurniawan seperti ini. Ketika ini kita jalankan, tinggal diklik bagian sini. Nah, nanti yang muncul bukan lagi Yogi Ganteng ya, tapi Kurniawan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kita sudah bisa mengeset dari code-nya, bukan dari XML-nya. Selanjutnya kita bisa menggunakan scroll view ya. Scroll view ini digunakan jika informasi yang ingin ditampilkan di aplikasi itu lebih besar daripada tampilan device kita. Kita bisa scroll ke atas dan ke bawah ataupun horizontal secara ke kanan dan ke kiri, walaupun sebenarnya standarnya adalah secara vertikal ya, ke atas ataupun ke bawah. Tapi jika kita ingin menggunakan ke kanan dan ke kiri, kita bisa menggunakan horizontal scroll view. Untuk membuat scroll view kita bisa menggunakan tag namanya scroll view seperti ini. Width-nya itu match parent, height-nya web content saja. Kemudian kita tutup seperti ini. Nah, di dalam scroll view-nya kita bisa berikan tag linear layout ya, linear layout. Width-nya itu match parent, height-nya width-nya match parent, height-nya web content. Kemudian kita tutup ya. Nah, isi dari komponen-komponen kita bisa kita taruh di antara linear layout ini ya. Jadi contohnya semisal ini saya ambil yang text view, saya copy seperti ini, kemudian saya taruh di bagian sini. Ada yang perlu saya hapus di sini, terus kemudian text color, text size dan lain sebagainya nggak usah ya. Kemudian ini saya ganti jadi namanya Indra gitu ya. Nah, terus saya coba copy ya, saya copy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 segala macam. Pasti masih ke kanan karena di bagian linear layoutnya kita belum ubah, jadi orientationnya horizontal ya. Orientationnya mohon maaf, vertikal maksudnya. Nah, ketika saya simpan nanti akan turun ke bawah seperti ini. Ketika ini saya update ya, update change-nya, kemudian saya buka aplikasi Android-nya, nanti hasilnya akan jadi seperti ini ya. Tulisan Indra ini akan jadi ada banyak dan bisa di scroll. Nah, ini kalau terlihat di bagian ujung sini, ini bisa di scroll dari atas ke bawah. Selanjutnya yang kita bahas itu adalah edit text ya. Edit text itu adalah inputan ya, inputan yang meminta user untuk memasukkan suatu tulisan kepada aplikasi. Nah, secara defaultnya di edit text ini itu kita bisa menulis secara beberapa baris ya. Semisal ini asa, terus saya enter, muncul lagi asa, bla 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 bla, ini dan lain sebagainya. Ini kalau saya saya ketik ke atas, nah nanti akan bisa naik ke atas. Kalau saya ketik ke bawah nanti akan bisa naik ke turun ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga secara default dia akan ada auto correctnya, bukan auto correct ya, apa namanya, kayak suggestionnya gitu ya. Nah, ini baik. Nah, ini nanti muncul tulisannya seperti ini, jadi baik atau back. Kemudian untuk jenis inputan type-nya itu bisa beberapa macam ya. Semisal contohnya yang di sini nih standarnya memang seperti ini. Kalau yang lain kita bisa ubah input type-nya. Semisal dengan font ya. Font itu berarti nanti untuk mendapatkan angka ya, number. Ini sudah di reload. Kemudian kalau saya mau menuliskan sesuatu, nah ini nanti akan muncul bentuknya font atau number seperti ini. Kalau yang lain semisal ini untuk membuat tulisan menjadi lebih besar semua, itu bisa menggunakan text cap sentences. Nah, ini bisa huruf besar semua. Kemudian text autocorrect itu juga bisa. Text autocorrect itu untuk mengaktifkan saran ejaan atau suggestion kepada si pengguna. Terus text password sudah ada di sini. Contohnya untuk membuat password. Kemudian kalau email kita bisa menggunakan teks email ya, email. Nah, email address kita bisa menggunakan teks email address seperti ini. Terus sama font tadi ya, sudah dicoba semuanya. Kita pilih font
Yang selanjutnya itu adalah button yang sudah pernah kita buat ya. Nah, button ini digunakan untuk membuat sebuah tombol seperti ini. Kalau untuk modifikasinya kita bisa menambahkan gambar, semisal ya di sini dengan memberikan drawable left, contohnya drawable left. Terus kita kasih dari add drawable aja, drawable dari apa ya, IC launcher foreground ini. Nah, gambarnya nanti ada di sebelah kirinya. Contohnya kita bisa membuat icon-icon untuk tombolnya ya, bisa di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan ya, dan kita bisa sesuaikan ukuran gambarnya dan lain sebagainya. Selain itu kita bisa membuat floating action button ya, tinggal floating action button nih, floating action button di sini tinggal dibuat widthnya semisal wrap content, ininya wrap content juga, lalu kita tutup. Nah, floating action button nanti bentuknya seperti ini ya, jadi ada kayak tombol mengambang gitu tombol mengambang lagi. Nah, floating action button ini secara default ukurannya adalah 56 kali 56 dp ya. Terus ini adalah ukuran default yang terbaik yang bisa digunakan, kecuali jika kita membutuhkan versi yang lebih kecil atau versi yang lebih besar ya, kita bisa set juga nantinya. Untuk mengisi iconnya nanti kita bisa klik di bagian sini, tinggal kasih src aja source-nya, add drawable semisal, wah ini yang mana ya, yang kecil ya. Nah, ini contohnya ya, yang kecil launcher background. Nanti bentuknya jadi seperti ini. Kalau ini saya save dan saya save change, nanti akan ada tombol seperti ini ya, yang kayak di atas begitu, ngambang. Selanjutnya Android juga menyediakan checkbox ya. Checkbox itu adalah pilihan dimana kita bisa memilih lebih dari satu ya. Jadi user itu bisa mencentang, bentuknya centang begitu, lebih dari satu. Contohnya adalah hobi gitu ya, jadi kan hobinya bisa berenang, membaca, dan lain sebagainya. Untuk membuat checkbox kita coba dibuat buat di sini ya. Kita bikin tagnya adalah checkbox, kemudian wrap content, widthnya wrap content, heightnya wrap content saja. Kemudian kita kasih tulisannya dengan teks ya. Teksnya contohnya hobinya adalah berenang. Kemudian kita tutup. Jangan lupa di sini kita berikan ID-nya ya. ID-nya semisal checkbox 1. Kemudian untuk yang checkbox berikutnya kita tinggal buat saja untuk yang selanjutnya ya, wrap konten. Kemudian teksnya itu adalah membaca ya. Kita tutup dan juga kita berikan ID-nya checkbox 2 dan seterusnya ya. Kita tambahkan satu lagi lah ya, ini mohon maaf, ini ID-nya salah ya. ID checkbox 2. Kemudian ini saya copy saja lah ya, copy, tinggal ganti ID-nya jadi checkbox 3 dan yang di sininya isinya mengintip. Ketika ini saya simpan, nanti bentuknya jadi seperti ini ya, ada checkboxnya ya. Yang selanjutnya itu adalah radio button. Radio button itu kita hanya bisa memilih salah satu ya. Jadi contohnya kayak jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, kita hanya bisa milih salah satu ya, nggak bisa milih dua-duanya. Nah, radio button ini itu kita kumpulkan dalam satu buah radio group ya. Jadi kita buat dulu radio grupnya. Nah, lalu isinya ini anggaplah match parent, ini web content, kemudian kita tutup seperti ini. Nah, radio buttonnya kita buat di dalam radio group ya. Sebagai contoh di sini radio button,
kemudian match parent, ini wrap content saja, wrap content. Kemudian kita kasih teksnya. Teksnya adalah laki-laki ya, laki-laki. Terus kita tutup. Selanjutnya radio button yang kedua tinggal, oh ya, ini kita kasih ID ya. ID-nya adalah laki ya. Terus yang di bagian sini tinggal kita copy saja. Yang di sini kita ganti jadi wanita ya. Isinya ini adalah perempuan. Ketika saya simpan seperti ini, nanti yang muncul adalah perempuan. Perempuannya ya, di bagian teksnya yang muncul. Yang selanjutnya itu adalah toggle button, toggle atau switch ya, atau tombol apa ya, tombol alih gitu ya, yang bisa ke kanan dan ke kiri ya, kayak semacam turn off, turn on dan lain sebagainya ya. Untuk membuat toggle button kita bisa menggunakan tag toggle button mohon maaf, ini toggle. Nah, toggle button seperti ini web content saja, ini web content saja. Kemudian saya slash, dimana di sini isinya teksnya kita kasih kosong saja ya. Sebenarnya seharusnya ini ada isinya ya, contohnya kayak on toggle click gitu ya. Nah, nanti kita harus mendefinisikan on toggle clicknya itu seperti apa itu ya. Ini panjang lagi ya, tapi ya cara pembuatannya seperti ini hanya sebagai contoh saja begitu ya. Terus kita coba jalankan dulu ya hasilnya. Hasilnya seperti ini, jadi kita bisa mencentang untuk checkboxnya bisa mencentang beberapa, sedangkan untuk radio buttonnya kita hanya bisa memilih salah satunya saja ya. Ini yang di bawah nggak kelihatan ini ya, karena ini hanya satu layar saja ya, jadi kita harus bikin dalam bentuk scroll view aja ya. Jadi scroll view sampai linear layoutnya kita cut saja, kita cut, kita taruh bagian paling atas gitu ya, dari text view ini aja. Nah, sehingga nanti kalau kita jalankan nanti bisa di scroll ya. Nah, nanti kalau seperti ini hasilnya, jadi bisa kita scroll dari atas ke bawah. Tapi kok kenceng banget ini ya, nggak bisa pelan-pelan apa ya. Nah, untuk toggle-nya ini kita gini aja lah ya, diisi aja. Nah, nanti akan muncul kelihatan seperti ini ya, ketika diklik jadi on off ya. Selain toggle button, kita bisa juga menggunakan switch ya. Kita taruh di bawahnya toggle saja ya. Kita buat switch seperti ini, lalu ini web content, terus saya kasih teks ya, teksnya on off ya. Kemudian saya tutup. Di sini jangan lupa dikasih ID. ID-nya adalah switch 1 itu ya. Ini tadi juga harusnya di toggle button juga dikasih ID ya. ID-nya adalah toggle 1 ya. Ini kenapa di aduh ya, sudahlah seperti ini. Yang penting jadi ya. Kita simpan dan kita jalankan. Hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Ini kita isi. Nah, jadi ini bisa on off, yang di sini pun juga ada on off ya. Kalau teksnya yang di bagian ini tidak kita isi on off-nya, nanti on off yang ada di sini akan hilang. Hanya ada tombol seperti ini saja ya. Kalau seperti ini on, kalau seperti ini off. Kembali lagi di sini, lalu kita yang selanjutnya adalah spinner ya. Kalau spinner itu seperti drop down, atau kalau di HTML itu adalah select ya. Jadi ketika kita klik nanti bisa turun ke bawah gitu ya. Namanya spinner ya. Nah, spinner ini wrap content gitu saja. Terus kita kasih ID. ID-nya adalah spinner 1.
Hanya saja ini agak lumayan panjang ya. Jadi ketika kita membuat spinner, nanti kita harus mendefinisikan di string.xml-nya. Kemudian kita buat string array, terus name-nya contohnya adalah label untuk spinner begitu. Lalu kita tutup, di dalamnya kita buat item-item ya. Item ditutup dengan item. Ini adalah yang nantinya akan turun drop downnya ya. Contohnya adalah kedokteran dan seterusnya 1 2 3 ya. Di sini teknik, di sini visip. Setelah itu kita harus membuat array adapternya di bagian login.java ini ya. Lumayan agak panjang ya. Jadi kita skip dulu saja ya untuk spinner ini ya. Mungkin akan kita buat dalam bahasan yang terpisah nantinya. Oke, sepertinya sampai sini dulu untuk video kali ini karena videonya sudah lumayan panjang. Jadi kita akan coba lanjutkan lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.